Yang aku lihat kamu kan senang-senang aja melakukan keputusan versimu ini ya yang tidak melibatkan orang lain yang menurutmu tidak pantas untuk dilibatkan atau tidak pantas untuk berada di dekat-dekat denganmu di akhir Mei ini. Itu adalah hal yang benar-benar bijaksana aku lihat Aquarius. Halo Aquarius, apa kabar guys? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya, dilancarkan rencana-rencananya. Amin, 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 amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah readingan yang perlu kamu ketahui di sisa Mei 2023 untuk Aquarius, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Oke? Karena aku bicara dengan banyak Aquarian sekaligus guys, jadi nggak semua Aquarius akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi ya. Jangan terlalu dimasukin ke hati, karena resonate atau nggak resonate-nya sebuah readingan tarot itu hal yang biasa guys, oke? Dan ini akan berupa scraping atau potongan dari peristiwa tunggal mengenai yang akan terjadi sebentar lagi di akhir Mei ini untuk kamu Aquarian ya. Bisa dalam hal karir, keuangan, romance, persahabatan, hubungan dengan keluarga, atau tentang bisnis kamu, atau hubungan dengan partner bisnismu, oke, whatever. Just take how it resonate to your personal life ya. Tapi karena ini adalah mini video, jadi aku tidak akan bikin video extended guys, dan juga tidak ada kartu-kartu klarifikasi ya. Tapi walaupun durasinya singkat, aku akan berusaha menyampaikan pesannya dengan semaksimal mungkin ya Aquarius. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian guys dalam menghadapi hari-hari yang tersisa di bulan Mei ini, oke? Oke. Are you ready now, Aquarian? I'm ready. Yang pertama aku akan ambil adalah kartu oracle ya guys, satu saja dari sini agar kita bisa tahu kemana kira-kira readingan ini akan mengarah. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Aquarian, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars yang perlu diketahui oleh Aquarius di sisa Mei 2023. Terima kasih. Ini udah weekend ya guys, hari Sabtu ya. Nice. Libur. Untuk yang kerja hari Sabtu semangat ya guys. Aku juga dulu kerja kok hari Sabtu. Sekarang aja aku kerja hari Sabtu. Kita sama. Satu aja dong Aquarius, jangan banyak-banyak. Oke gitu dong, kan bersemangat ya. Apa katanya guys? Expansion, pelebaran ya guys. Membesar, memperluas, diperluas, dibanyakin begitu deh ya. Ada dua orang perempuan aku lihat di sini, dan kemudian ada dua laki-laki, tapi dua laki-laki ini bukan seperti manusia sih guys, ya nggak sih guys? Ini kayak angel-angelan begitu, karena warna mereka itu tidak seclear dua orang perempuan ini. Bisa jadi kamu saat ini bersahabat dengan seorang perempuan, bestie guys, cewek ke cewek begitu. Yang satu suka warna ungu, yang satu lagi suka warna marun begitu. Whatever, tapi yang jelas expansion ini adalah pelebaran, berkembang ya, ada yang berkembang begitu deh. Oke, mari kita lihat saja langsung kartu taronya. Berarti akhir Mei 2023 ini ceritanya tentang perkembangan ya guys di dalam hidup kalian Aquarius kolektif. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Aquarian, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars yang perlu diketahui oleh Aquarius di sisa Mei 2023. Terima kasih. Oke, sesuai dengan janjiku, 4 kartu ya guys. Kartu pertama yang akan aku ambil adalah Where are you standing now? What's going on with your life right now? Ketika sedang menonton readingan ini. Oke. Kemudian kartu kedua adalah tantangan ya guys di sisa Mei. Kartu ketiga prospek kedepannya. Oh. Dan kartu keempat nasihat untuk kamu adalah Knight of Swords. Oke, kombinasi dari kartu ini aku lihat Aquarius, kamu seperti mencoba melihat dari perspektif yang lebih luas mengenai sebuah situasi, mengenai sebuah keadaan begitu, dan kemudian itu membuat seseorang merasa tidak senang karena tidak melibatkan dia. Kayak begitu guys ya. Jadi orang lain ini, ada orang lain saat ini yang berada di dekatmu, energinya terasa kuat sekali ada di dekatmu. Dia pengen kalau kamu melibatkan dia dalam expansion ini, tapi kamu tidak melibatkan dia. Jadi bisa jadi adalah kamu seorang
supervisor atau manager di kantor begitu, dan kemudian kamu bikin special project, kemudian ada orang yang berharap dia diajak, kamu ngajakin dia begitu, ternyata kamu nggak ngajak dia begitu ya, karena berikutnya akan terjadi konflik aku lihat. Oke. Kalau kamu merasa resonate dengan readingan ini dalam hal romance, yang awalnya kamu selalu mengejar-ngejar seseorang misalnya, atau menunjukkan sikap bahwa kamu itu perhatian, care sama dia, maka kamu akan menghentikan tindakan tersebut di akhir Mei ini, dan dia jadi kelepek-kelepek gitu guys. Loh, kenapa Aquarius kok jadi nggak perhatian ke aku lagi? Aquarius kok nggak ngejar-ngejar aku lagi? Aquarius kok nggak ngechat aku lagi? Nah kayak begitu ya. Tapi yang jelas kesabaran kamu berakhir aku lihat, sehingga kamu tidak mau terlalu banyak buang energi di akhir Mei ini untuk sesuatu yang tidak bisa diharapkan ya. Jadi kalau tadi ini special project gitu guys, kalian resonate dalam hal pekerjaan, kamu tahu yang berharap diajak ini nggak bakal bisa membantu kamu. Bisa jadi project ini mungkin urgent sekali, dan kemudian dibutuhkan orang-orang yang terlibat di dalamnya itu memang benar-benar yang qualified begitu, dan menurut kamu dia nggak qualified, tapi dia nggak bisa terima. Kok aku nggak diajak gitu? Aku kan bestie Muci. Bisa jadi begitu ya guys. Karena aku lihat tadi memang ada seperti persahabatan di sini, ada dua orang perempuan di sini yang kayak berhadap-hadapan begitu. I don't think you are wrong now, Aquarius. Aku nggak merasa kamu salah. Kamu benar-benar cerdas dalam mengambil keputusan, hanya melibatkan yang penting-penting saja. Karena ini urgensinya tinggi mungkin, atau memang kamu nggak pengen diganggu oleh energi-energi yang datar, tidak stabil, atau yang kemungkinan besar akan mengganggu ya. Jadi kamu itu lebih ke arah memendam emotion, tidak mau pakai emotion tapi lebih pakai logika begitu. Dan aku lihat kamu akan merasa senang karena telah membuat keputusan seperti itu, Aquarius. That's the most important thing ya guys. Yang paling penting itu sebenarnya ketika kita membuat keputusan dan kita senang dalam menjalani keputusan tersebut. Jangan sampai kita bikin keputusan dan kemudian kita galau selama menjalaninya, karena galau itu biasanya karena ada yang gak inline ya antara hati, pikiran, dan perbuatan. Yang aku lihat kamu kan senang-senang aja melakukan keputusan versimu ini ya, yang tidak melibatkan orang lain yang menurutmu tidak pantas untuk dilibatkan atau tidak pantas untuk berada di dekat-dekat denganmu di akhir Mei ini. Itu adalah hal yang benar-benar bijaksana aku lihat, Aquarius. Tapi guys, yang perlu aku sampaikan ke kalian, kemungkinan besar akan terjadi konflik ya. Ada yang menyerang kamu, Aquarius. Ada yang akan protes atau komplain ke kamu. Ada yang akan mungkin ngomong kasar ke kamu guys, agresif ya. Karena The Knight of Swords ini biasanya orang yang kayak marah-marah, memaki-maki gitu ya. Perlu kamu ingat, Aquarius, keputusan ini mutlak ada di tanganmu ya. Jadi siapapun yang komplain atau merasa tidak senang dengan perlakuanmu, ya biarlah dia melakukan itu ya. Itu hak dia untuk tidak senang, itu hak dia untuk komplain, itu hak dia untuk misalnya merasa diperlakukan dengan tidak adil. Tapi yang pasti saat ini yang kamu lakukan dan sampai dengan akhir Mei yang kamu lakukan ini udah pas ya, dan dia memang energinya nggak bagus untuk berada di dekatmu, karena dia itu akan lebih banyak mengganggu, Aquarius. Jadi kamu singkirkan dia untuk sementara waktu, dan kemudian walaupun karena ini kaitannya emotion yang dipendam, mungkin kamu akan butuh menyabar-nyabarkan dirimu ya, apalagi dalam menghadapi konflik ini nanti atau agresi ini. Sebaiknya kamu tidak merespon begitu ya, atau jangan berlebihan dalam merespon guys. Jangan sampai kalian ikut terpancing oleh agresi ini. Jadi misalnya muncul pertengkaran hebat gitu, nggak perlu dah ya, karena memang ada yang sedang kamu urusin, yang mau kamu kerjain, dan lebih penting daripada hal remeh-temeh seperti konflik-konflik ini, Aquarius ya. Kamu fokus aja sama keputusanmu ini, udah bagus katanya guys ya. Dan memang ketika kamu melibatkan dia, konflik ini pun pasti akan terjadi. Dan ketika kamu tidak melibatkan dia, konflik pun tetap terjadi. Dan lebih bagus memang dia nggak terlibat saat ini. Artinya kamu nggak perlu harus bertanggung jawab atas tindakan-tindakan dia mungkin yang akan mengganggumu, ya nggak sih? Kalau dia nggak terlibat kan kita nggak perlu tanggung jawab apapun. Dia nggak bisa gangguin yang lain-lain yang sedang kita kerjakan saat ini. Tapi kalau kamu masukin dia, misalnya kamu berubah pikiran, udah deh daripada ada masalah aku masukin lagi deh misalnya begitu, atau aku terima lagi deh gitu ya. Kalau ini dalam hal romance, nanti kamu yang terganggu di akhir Mei ini. Dan gangguan ini bisa sampai 6 bulan ke depan. Kamu akan menyesali ya. Menyesalnya itu gini guys, kok aku masukin lagi ya, kok aku libatin dia lagi ya, padahal kan kemarin udah sempat ada keputusan dari aku yang mengatakan dia tuh nggak perlu ikut, atau dia itu nggak perlu ada di dekatku lagi. Tapi kenapa aku masukin lagi ya? Kayak penyesalan begitu sih guys, yang akan menjadi dilema di akhir Mei ini hingga ke 6 bulan ke depan. Karena nih orang
memang bikin masalah Aquarius di dalam hidupmu. Cari-cari masalah, bawa konflik, bikin keadaan jadi nggak tenang. Oke, makanya sedapat mungkin kamu menghindari dia supaya kamu tidak perlu terlibat konflik. Tapi kalaupun dia itu memancing-mancing, mudah-mudahan kamu tidak terpancing. Ya, fokuslah pada yang paling penting yang mau kamu kerjakan, apapun itu guys. Karena kamu berada di jalur yang tepat, yang kamu kerjakan saat ini yang baik untukmu. Dan memang guys, even kita mengerjakan yang baik bukan berarti bahwa semua akan mendukung di sekeliling kita, enggak ya. Itu sering terjadi, kita berbuat yang terbaik tapi banyak sekali gangguan-gangguan yang mau merusak perbuatan baik kita tersebut begitu. At least untuk ke diri kita sendiri, tapi ada aja yang gangguin. Itu hal yang biasa. Dan sebagai seorang Aquarius yang cerdas terlihat di sini, kamu pun sudah tahu begitu ya. Hanya saja jangan sampai kamu kayak menyesali tindakanmu nanti yang kayak berubah pikiran di minggu-minggu keempat Mei ini. Aduh, daripada berisik aku iyain deh ya gitu, jangan ya. Karena dia di dalam pun kamu iyain pun akan berisik juga, oke? Oke Aquarius, itu aja yang aku punya untuk kamu guys di readingan yang perlu kamu ketahui di sisa Mei 2023. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Sampai ketemu di readingan kamu berikutnya Aquarius. Thank you very much guys. Dadah.